mereka itu pada lari-lari, Bu Awang, dan mereka berebut untuk memeluk. Nah, itu yang nggak bisa diduitin. Betul. Ya kalau duit mungkin nggak dapet ya, tapi yang itu luar biasa. Sekarang kita kalau diingat sama orang-orang lain udah biasa ya, tapi diingat oleh anak-anak seperti itu dan mereka masih ingat kita, masih ingat nama kita, itu rasanya wow kayak gitu. Benar. Nah itu aku ngerti karena aku merasakan juga, ya. Makanya itu terus akhirnya itulah aku ngajar di situ sampai sekarang. Jadi di saat teman-teman yang lain mempersiapkan masa pensiun usia 45, saya usia 45 baru dapat gaji pertama dari mengajar jadi guru. Bayangkan. Luar biasa. Saya tidak pernah bekerja ikut orang lain soalnya. Dan baru kali ini gaji pertama berapa bulan lalu itu? Itu 1 tahun yang lalu. Sekitar 1 tahun yang lalu. Pokoknya masuk pandemi lah. Terus selain ngajar di sekolah homeschooling tadi? Mandiri edukasi. Berarti bikin kelas-kelas juga, kelas privat untuk crafting. Ya. Okay. Itu tapi kalau ada yang minat ya nggak, maksudnya saya lebih sering memfasilitasi atau membantu biasanya. Jadi kayak tadi siang itu teman-teman dari wire itu pada pengen belajar bikin WS di Petra, toko Petra aksesoris kan ya. Kelihatan nggak ya? Harusnya bisa kelihatan ya. Itu bikin kayak gitu. Ini di Jogja lagi happening nih bikin happening. Nah itu ada gurunya, sudah ada yang ngajarin saya, istilahnya ya memfasilitasi, carikan tempat, kayak gini pendaftaran terus pokoknya bagian hura-hura lah pokoknya begitu. Oh gitu. Berarti sering dapat undangan untuk ngajar di tempat-tempat lain. Beberapa. Oke. Ini menarik ya. Menariknya begini. Gak semua orang itu punya passion untuk ngajar. Apalagi yang basicnya bukan guru ya, sekolahnya bukan sekolah pendidikan gitu. Terus yang kedua, apalagi yang diajar anak-anak berkebutuhan khusus gitu, itu offline ya? Online. Kalau yang di sekolah homeschooling mandiri itu online. Yang ketiga online, apa nggak penting tuh? Kita aja ketika bertatap muka aja agak kesulitan untuk komunikasi. Coba diceritain, aku agak puyeng. Gimana caranya? Adik-adik yang begitu, yang berkebutuhan khusus, yang butuh treatment khusus, habis itu kelasnya online pula. Terus untuk craft pula. Coba aku rodok pening dijelasin. Nah itu jadi gini, kalau di Mandiri Edukasi Homeschooling itu memang kita belajarnya itu memang belajar mandiri, mandiri dalam artian anak dan shadow teacher, ada shadow teachernya kan ya. Shadow teachernya ini biasanya orang tuanya, biasanya mamanya, ya jadi ibunya, terutama ibu ya, yang lebih telaten kan ngajarin. Nah di situ jadi kita memberikan materi, anak dan orang tua itu mengembangkan. Jadi mereka kalau anaknya belum ngerti yang dimaksudkan gurunya, nanti orang tua yang menjelaskan seperti itu. Tapi rata-rata kebetulan aku bersyukur sih anak-anakku itu termasuk mereka yang cerdas-cerdas, pinter-pinter dan kreatif-kreatif. Jadi mereka saat saya sudah biasanya saya ngajar Senin, biasanya hari Minggu sore gini udah share materi. Jadi saya kasih contoh, terus ini nanti bahannya ini, terus alatnya ini, cara mengerjakannya seperti ini. Udah besoknya mereka udah oke, udah jalanin. Nah itu kadang-kadang di luar ekspektasi kita. Di saat kita mikir, waduh bisa nggak ya mereka ngerjain, nggak kayak gini bisa nggak ya itu, terus tapi kenyataannya mereka bisa gitu loh. Dan kadang-kadang melebihi ekspektasi kita mikirnya wah yang kayak gini nih rumit gini ternyata dia bisa ngembangin dengan kreativitas mereka sendiri yang di luar pemikiran kita gitu ya kayak gitu, sering seperti itu sih.
Itu mereka masuk apa? Autis ya? Ada yang autis, ada yang tunarungu. Ada yang autis, ada yang tunarungu. Mm-mm. Berarti yang masuk kelas itu murid dan orang Tua, murid. iya, pendamping. Berarti setiap kelas itu ada pendampingnya. Iya, ada pendamping, terutama untuk yang kelas kecil. Yang kelas agak besar itu biasanya mereka udah lebih bisa mandiri. Nah, itu termasuk penilaian juga kemandirian. Jadi mereka yang udah bisa menilai mandiri itu bisa ngerjakan secara mandiri itu otomatis nilainya masih lebih tinggi gitu. Iya, betul. Kadang-kadang kita itu agak masyarakat umum. Iya. Masyarakat umum itu agak underestimate dengan adik-adik yang berkebutuhan khusus. Betul. Tapi karena saya pernah mengalami sendiri, tidak sepenuhnya benar itu. Betul. Mereka itu punya kecerdasan sendiri. Mereka punya kecerdasan sendiri. Dan masing-masing anak itu punya punya passion yang berbeda. Betul. Dan ketika itu diasah, hasilnya juga Luar biasa gitu. Hasilnya juga luar biasa. Nah, aku mau tanya, itu ada di Jogja ya? Untuk base sekolahnya, jadi kantor sekolahnya itu ada di Klaten justru. Oh, justru di Klaten. Justru di Klaten. Tapi gurunya 3 orang di daerah Jabodetabek. Yang 1 orang di sini saya. Terus muridnya 3 orang ada di Jabodetabek juga, yang 1 orang di sini di Imogiri. Di Imogiri. Iya, ini besok ada asesmen dari Papua. Oh gitu. Iya, jadi kita memang itu memang kelas itu memang full online atau karena pandemi aja? Enggak, full online. Memang full untuk kedepannya online terus, memang homeschooling yang online. Ya, jadi memang kita menjangkau dari seluruh. Berarti bisa Indonesia. Diakses se-Indonesia Raya. Bisa diakses se-Indonesia Raya. Yang penting punya fasilitas HP, laptop, dan kuota. Aku baru dengar homeschooling yang seperti ini untuk adik-adik berkebutuhan khusus. Ini baru pertama atau sebenarnya udah ada dulu? Nah, setauku memang belum banyak. Nah, biar inflame. Terlalu jauh. Setauku memang belum banyak. Aku belum tahu juga sih sebelumnya atau ada atau enggak. Cuman memang ini saya yang diajak yang ini kebetulan. Oh gitu. Karena aku baru dengar ada yang seperti ini. Nah, gitu, dan itu idenya ya, maksudnya untuk anak berkebutuhan khusus dan online gitu ya. Karena selama ini tuh benar-benar saya sendiri juga menemukan teman-teman yang anak-anak berkebutuhan khusus itu jauh-jauh mereka terkendala jarak, waktu dan sebagainya untuk bersekolah gitu loh. Jadi kasihan kan, mereka sebenarnya mereka itu punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Tapi karena jarak, karena waktu, keterbatasan tempat segala macam, terus orang tua yang tidak bisa mengantarkan atau gimana mereka terus jadi tidak menerima pendidikan. Nah, itu yang kita istilahnya tujuan kita tuh jangan sampai anak-anak seperti itu tidak menerima pendidikan. Oke. Berarti ini bisa jadi salah satu solusi. Aku paham yang disampaikan. Aku juga pernah dengar keluhan dari wali murid ya. Jadi dengan kerempongan yang dimiliki oleh orang tua, mereka agak kesulitan untuk menghandle anaknya dengan treatment yang khusus gitu. Yeah. Akhirnya ada beberapa anak yang terpaksa dititipin di sekolah, tidur di sekolah, dan balik itu entah berapa bulan lagi. Aduh. Kasihan. Padahal mereka membutuhkan treatment khusus dan membutuhkan sentuhan khusus dari orang-orang di sekitarnya gitu. Iya, betul. Aku sebenarnya pengen ngobrol banyak, tapi karena durasi. Kita lanjutkan obrolan yang serupa lain waktu ya, atau dengan tema yang lain. Adik-adik ini unik.
Makanya saya tadi bilang mereka itu punya kecerdasan khusus. Betul. Dan itu kewajiban orang tua untuk menggali potensi mereka karena masing-masing punya potensi tersendiri. Betul. Sayang kalau misalnya tidak tersalurkan bakatnya. Ada yang bakat batik, ada yang bakat gambar, ada macam-macam. Saya melihat sendiri yang bakat nyulam juga sulamannya bagus banget gitu. Tinggal itu diasah, dikembangkan biar nantinya mereka juga bisa mandiri. Betul. Gitu teman, segini dulu ulasan kita. Lain waktu kita sambung lagi. Dadah.